Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke teorinya ya, maksudnya ke prakteknya. Yang pertama kita nyoba dulu. Kita buat kelas baru di sini. Saya sudah punya project modul 3, kita kasih nama aja overriding. Ini akan menjadi kelas publiknya, atau ini kelas eksekutornya atau pengimplementasiannya. Jadi sebelum ini kita bikin kelas dulu yang menerapkan konsep inheritance atau kelas anak dan kelas orang tua. Oke, langsung aja kita bikin kelas manusia. Tuh teman-teman, kelas baca ini ada di modul ya. Itu latihannya, kelas manusia. Disitu kita buat atribut nama. Itu buat metode public void set nama yang guru. Jadi kita buat metode set nama, set name aja, set name. Yang isinya itu dis nama yang di atribut ini itu disamakan nilainya dengan nama yang ada di parameter, seperti yang sebelum-sebelumnya pada pertemuan kita. Sama aja di situ kita buat public string name guru, return kita kasih ini sesuai dengan Oke, kita sudah punya kelas manusia, sederhana aja ya. Yang penting ini menerapkan konsep overriding. Di situ kita buat kelas baru, kelas pelajar yang dijadikan dari kelas manusia. Jadi di extend ke manusia. Karena di extend, pertama kita buat dulu atributnya. String nama atau boleh nama pelajar, boleh aja sama aja, tapi kita pakai nama aja sesuai di modul ini apa nama. Oke, perhatikan teman-teman, karena ini kita melakukan overriding, otomatis kita harus buat metode yang sama dengan metode yang ada di orang tuanya. Di sini kan ada metode setName sama getName, kita pakai aja dua-duanya. Kita implementasikan atau kita tuliskan lagi di kelas pelajar atau kelas anak dari manusia. Oke, langsung aja set name string nama, dis nama, jadi set nama ini metodenya punya pelajar, tapi ini namanya mengoverride atau menimpa dari metodenya orang tuanya. Ingat, namanya harus sama persis, huruf besar kecilnya, terus parameternya harus sama. Kalau ini, kalau nama metode, nama maksudnya nama variabel di parameternya nggak apa-apa beda. Yang dis nama di sini itu bukan nama yang di manusia, tapi nama yang di pelajar. Oke, di situ public string getName atau ini aja deh biar nggak bingung. Yang di sini kita kasih nama pelajar biar nggak bingung, kita ganti semua nama pelajar, jadi biar ketahuan bedanya. Kalau di sini kan nama saja, ini ada nama pelajar. Terus yang di getName returnnya itu, kalau yang di kelas manusia nama manusia,
Kalau yang di kelas pelajar itu nama pelajar, dan juga nilai yang dipanggil nama pelajar, bukan nama yang di kelas manusianya, karena ini fungsinya sudah beda. Di situ kita buat kelas satu lagi, kelas karyawan yang jadi anaknya manusia. Kita copy aja ini biar cepat. Kelasnya kita ganti karyawan sistem manusia. Nama pelajarnya kita ganti nama kar. Nama kar. Kayak gini. Ini sama aja dengan kelas pelajar, cuman yang beda ininya, atributnya. Dan ini juga returnnya kita ganti nama karyawan, biar nanti dia punya ketahuan bedanya. Oke, ini sebenarnya ini udah ini sudah mewakili implementasi dari overriding. Ini sederhana saja, tapi ini belum bisa kita run soalnya ini enggak ada kelas utamanya, metode utamanya maksudnya. Otomatis kita harus buat di sini di kelas publiknya. Kita tulis PSVM dulu, di situ kita nyoba gini deh dulu, buat objek dari kelas manusia man sama manusia. Kita panggil metode setName isi dengan di situ kita sort method name. Kalau kita run, di sini yang muncul adalah nama manusia Misteri, karena kita membuat objeknya, objek money dari kelas manusia. Ini nama manusia sama dengan nama. Ini normal seperti biasa ya, seperti pertemuan minggu lalu, inheritance. Dan sekarang kita mau mencoba overriding. Kita tetap buat metode, buat objek dari kelas manusia. Kita kasih nama ya, ini jangan manusia, ini kelas yang mau kita panggil, yang mau kita pakai metodenya. Saya mau pakai metode di kelas pelajar, jadi manggilnya yang pelajar. Otomatis ini manggil setName dulu ya, buat ngikutin namanya dulu, jadi set get name. Situ kalau kita run, maka yang muncul otomatis adalah nama pelajar yang di atas nama manusia mesti. Kenapa yang di sini bisa muncul nama pelajar? Karena di sini kita melakukan overriding terhadap yang di sini, terhadap metode orang tuanya. Jadi caranya kalau mau bikin overriding itu, pertama tulis kelas orang tuanya, di situ buat nama objeknya sama dengan new, dan ini jangan tulis nama orang tuanya lagi, tulis nama kelas anak yang ingin dipanggil metodenya. Ini kan saya mau manggil metode dari kelas pelajar, otomatis saya tulis pelajar. Jadi kalau kita manggil objek di sini, habis itu kita pakai metode setName, berarti otomatis metode yang dipakai metode setName yang ada di kelas pelajar ini. Maka ketika kita get name di sini, yang muncul adalah ini, nama pelajar, bukan nama manusia yang di atas. Begitupun juga dengan karyawan.
overriding pelajar. New karyawan, jangan lupa new karyawan. Kita manggil objek car object name, kita kasih nama misalkan kita shoot, panggil objek car-nya, panggil metode get-nya. Otomatis ketika kita jalankan di sini, yang dijalankan ketika kita membuat objek car ini dan kita manggil metode setName dan getName, otomatis yang dijalankan atau yang dipanggil itu metode setName dan getName yang ada di kelas karyawan. Jadi yang muncul itu nama karyawan, bukan nama pelajar atau nama manusia. Dan ini sama aja ketika kita panggil langsung kelas anaknya sendiri, karyawan. Ini sama aja outputnya, tapi ini nggak dinamakan overriding karena dia memanggil dirinya sendiri, kelasnya sendiri. Overriding itu jikalau kita manggil kelas orang tuanya, tapi kita mau manggil metode dari si anaknya. Kayak gini, manusia punya objek car, tapi dia mau manggil metode yang ada di kelas karyawan, yang mana karyawan ini adalah anaknya manusia. Jadi hasilnya ini objek dari kelas manusia yang memanggil kelasnya sendiri, terus ini memanggil kelas belajar. Jadi setName sama getName-nya itu yang dipanggil dari kelas belajar ini. Yang karyawan, begitu juga dengan yang karyawan, yang dipanggil adalah setName dan getName-nya yang karyawan. Mungkin itu saja untuk overriding, sederhana saja, yang penting kalian ngerti konsepnya. Itu saja. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau bingung bisa ditanyakan di komentar. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang overloading.